Wahyu pasal yang ke-6, mari kita buka bersama-sama. Siapkan catatan karena kita akan mendapatkan banyak pewahyuan sesuai dengan judul dari kitab ini yaitu Wahyu. Ke-6, materai pertama dibuka judulnya dulu. Judul ini memberitahu kepada kita bahwa dunia akan memasuki 7 tahun masa antikristus setelah pengangkatan gereja Tuhan yang tidak tahu terjadi kapan. Hari kedatangan Tuhan untuk di awan-awan menjemput umatnya yang layak bagi dia, kita tidak tahu waktu dan saatnya. Seperti pencuri bagi mereka yang tidak waspada. Nah, setelah itu pasca pengangkatan, dunia yang ditinggalkan, baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan dia, gadis yang bodoh tersebut bukan yang bijaksana, yang pelitanya padam, mereka akan memasuki masa-masa yang paling gelap di dalam sepanjang sejarah dunia itu, 7 tahun masa antikristus itu. Mari kita lihat ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu, katakan 7 materai. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu, keempat makhluk ini adalah malaikat tentunya, berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari, tunggu di situ. Sebentar di ayat 1, saya jelaskan terlebih dulu. Total, sejak pasal 6 ini akan ada 3 babak murka Allah di zaman 7 tahun masa antikristus. Dan setiap babak 7 ronde. Dan 7 ronde tersebut disebut sebagai yang pertama 7 materai yang kita akan bahas mulai pasal 6. Ronde kedua namanya 7 sangkakala. Dan sangkakala ke-7 membuka 7 cawan. Itu ada di bagan, jadi Anda bisa lihat nanti ada di Alkitab juga. 777 ini melambangkan murka Allah. Tapi 7 materai dan 7 sangkakala, 2 ronde pertama masih disebut sebagai partial judgment atau penghakiman yang separuh atau setengah. Karena Allah sekalipun murka, dia itu menginginkan semua orang selamat dan bertobat. Dia nggak pernah menikmati kematian orang fasik. Allah itu sumber sabar, panjang sabar. Tapi memasuki ronde terakhir, yaitu di 7 cawan murka Allah, murkanya sudah penuh. Tapi kita nanti akan ke situ berapa seri berikutnya. Nah, kita sekarang lihat terlebih dahulu murka anak domba ini. Bagaimana nasib dunia ketika gereja absen? Mari kita sekarang lihat segera sesudah itu apa yang terjadi setelah gereja diangkat. Ayat 2, dan aku melihat, kata Yohanes di Pulau Patmos, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud di sini kuda putih dan orang yang menunggangnya memegang panah, ini bukanlah pendekar pemanah Raja Wali si Kweceng itu. Atau guru daripada Yoko pendekar Raja Wali. Ini bukan. Ini Nimrod di akhir zaman. Kuda putih kelihatannya seperti savior, seperti juru selamat bukan? Putih melambangkan bersih, putih melambangkan suci, kudus dan mulia. Ini palsuannya. Ini KW-nya Kristus. Inilah antikristus. Detik gereja diangkat, lalu aku melihat kuda putih itu mulai berderap datang. Antikristus itu sekarang baru ada dalam bentuk spiritnya, roh jahat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di dunia ini lebih gampang jadi orang non-Kristen, dalam karir contohnya lebih dipromosi, daripada jadi anak Tuhan yang dikucilkan di masyarakat. Lebih susah hari ini untuk kita berdiri dalam kebenaran. Dan kalau kita menentang gay right contohnya, kita pasti akan tidak populer. Kalau kita artis, politikus tidak akan dipilih lagi. Kelihatan sentimen dunia itu anti, bukan pro Kristus. Tapi orangnya tidak bisa keluar. Gak bisa. Selama gereja masih ada, mana bisa. Dikit-dikit roh jahatnya bekerja, di mana ada kita, gerbang maut tidak berkuasa. Di mana ada kita, kita mengikat dan melepaskan tawanan yang diikat roh jahatnya.
Gimana dia bisa full blown, gimana dia bisa mekar kalau masih ada kita. Karena itu menunggu kita diangkat, orang dunia baru masuk ke dalam masa antikristus. Atau Anda dan saya yang ditinggalkan. Anda tidak mau tertinggal saat itu. Katakan kanan kirinya, don't miss the rapture. Jangan ketinggalan pengangkatan. Yang pengangkatan ini bukan fantasi, bukan dongeng cerita. Ini firman Allah loh Bapak Ibu Saudara, di kitab Injil Yesus dari mulutnya beliau sendiri muncul. Pengangkatan ini. Nah, jadi kita tahu kuda putih di situ bukan Kristus. Tapi sang antikristus, 666, 666 itu bukan chip ini orangnya. Ini orangnya. Dan kuda putih di sini bisa jadi loh ya, saya spekulasi lah. Kan memang tidak ditulis di Alkitab secara spesifik, tapi si 666 ini bisa saja keturunan Yahudi. Karena kalau mau mirip sama Kristus, mirip rasnya sekalian. Ya kan? Ada orang yang berkata sejarah sendiri menceritakan bahwa sangat kemungkinan besar Hitler itu ada keturunan darah Yahudinya. Tapi dulu orang kira Hitler lah antikristus itu. Belum. Selama masih ada Anda dan saya, kalau antikristus sekarang sudah ada di dunia, berarti Anda saya sudah tertinggal, saudara. Kita tidak akan melihat hari itu. Karena kita percaya kita akan diangkat. Katakan amin. Nah, kuda putih. Nah, begini cara dia bangkit. 3,5 tahun pertama dia mulai naik daun sekalipun dia bukan ulat. Dia mulai naik daun Bapak Ibu. Antikristus mulai dinyatakan. Yohanes menubuatkan, aku melihat, as soon as the church is no more, selekas setelah gereja absen di atas muka dunia ini, aku langsung melihat dia datang. Kedatangan sang antikristus. Dan di awal karirnya, 3,5 tahun pertama dia mulai merintis karirnya. Kan gak 3,5 minggu langsung orang itu jadi ternama ya kan? Sekalipun video yang viral sekali di YouTube, internet kan juga butuh waktu untuk jutaan orang, bahkan miliar melihatnya. Dia butuh waktu 3,5 tahun pertama, belahan separuh dari 7 tahun masa antikristus, si sang antikristus mulai berjaya. Gimana dia berjayanya? Dinubuatkan di sini bahwa dia memegang panah, dikaruniai mahkota, maju sebagai pemenang. Sang antikristus akan secara menakjubkan menyelesaikan persoalan dunia yang hari ini setiap pemimpin-pemimpin dunia tak sanggup selesaikan. Contohnya persoalan agama. Di dalamnya termasuk terorisme segala. Persoalan ekonomi. Hari-hari ini dunia sedang ditakjubkan bagaimana pakar-pakar mereka teorinya gagal semua. Kecuali ekonomi kerajaan sorga, itu diluputkan. Katakan amin. Satu-satu. Wall Street katakan, orang yang dari Harvard lulusnya. Orang-orang punya prediksi ini begini dan begitu. Semua gagal, semuanya runyam. Tapi sang antikristus akan menyelesaikan. Nanti di dalam masanya ada satu masa di masa antikristus itu. Dunia akan makmur luar biasa. Makmur. Dia selesaikan masalah pangan kali. Masalah kelaparan, masalah sosial, ras. Dan dia akan menyelesaikan masalah Timur Tengah. Seolah-olah. Karena itu dia akan berjaya, karena itu zamannya disebut sebagai zaman keemasan. Seperti zaman Nimrod, saya nggak usah buka lah ya. Anda bisa nanti bawa di rumah, catat aja Kejadian pasal 10 itu ada cerita tentang Nimrod. Dan di zamannya dia itu adalah raja. Kalau ini adalah figurannya antikristus dari sejak perjanjian lama. Sejak kejatuhan manusia, setan sudah merancangkan pemberontakan besar-besaran. Tapi Tuhan akan menggunakan bahkan apa yang dirancangkan setan, Roma 8:28, untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Dan Nimrod itu pegang panah, berburu. Raja pertama di perjanjian lama, raja besar, itu bukan yang disebut di perjanjian lama, bukan Melkisedek, bukan Raja Daud tentunya, tapi Nimrod. Dan dikatakan di zamannya, dia bangun Niniwe yang menjadi kota pemberontakan kepada Allah. Dia orang yang berkuasa di hadapan Allah, itu tidak positif konotasinya. Ini orang punya kuasa, titisan, bukan kuasanya titisan setan. Kalau ini betul-betul antikristus ini lebih dari Nimrod, lebih dari semua orang yang menentang Tuhan, figur-figur yang pernah ada, yang melawan Allah Maha Kuasa.
Dan semua keturunan Nimrod itulah ditemukan semua orang yang membenci Tuhan. Hingga hari ini. Dari keturunan satu itu. Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa setan itu benar-benar ada. Dan dia pasti akan showdown terakhir. There will be a showdown between good and evil. In the final chapter of the history of the world. Dalam sejarah dunia ini pasti ada satu waktu di mana seperti Baal, Nabi Baal dengan Elia akan terjadi sebuah pertikaian final. Nah, kita sekarang mengerti bahwa dia akan tampil sebagai pemenang. Tapi nggak lama, karena ayat 3 berkata, kita baca sekarang, dan ketika anak domba itu membuka matra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan majulah seekor kuda lain. Setelah yang putih, ingat tadi, seekor kuda merah padam. Aha, aha. Mulai kelihatan warna aslinya. Yang kita baca ini belum selesai, kita akan selesaikan sebentar lagi. Kita mulai memasuki fase 3,5 tahun berikutnya. Yang kita baca ini adalah akhir-akhir 3,5 tahun pertama. Ketika dia mulai jaya, dielukan, diagungkan, dia dianggap buat apa gua perlu Tuhan, orang dunia berkata demikian. Kita punya figur ini, semua menjagokan. Tak lama kemudian kelihatan warna aslinya. Antikristus ternyata bukan Kristus tenan. Beda langit bumi. Dia setan yang datang sebagai malaikat terang. 3,5 tahun pertama dia berjaya, menjelang akhir 3,5 tahun itu memasuki fase kedua, fase terakhirnya. Orang mulai kelihatan warna aslinya bukan putih, ternyata merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Ini cerita-cerita di ayat 3 dan 4 adalah cerita-cerita menjelang 3,5 tahun pertama. Ini orang jahatnya bukan main, tak pernah ada orang sejahat dia. Ini bukan setan loh ya, ini manusia yang kesetanan. Dan ini jahatnya setengah mati. Kalau Anda tidak tahu takaran kejahatannya, jangan sampai kalau seumpamanya tetangga Anda jahat, Anda bilang antikristus itu. Jahatnya dia masih nggak ada apa-apanya, jadi jangan sembarang bilang orang antikristus. Saya tahu antikristus siapa Pak? Siapa? Mungkin ada di sini yang mertua mantu tidak akur, mertua saya Pak. Bukan, jangan melihatnya yang negatif. Itu masih baik, masih kasih Anda makan, contohnya gitu. Ini orang jahat, tak ada tetes kebaikan lagi. Tapi kenapa ya 3,5 tahun pertama dia bisa kelihatan baik? Di sini loh masalahnya pohon kehidupan. Sorry, pohon pengetahuan tentang yang baik dengan yang jahat. Dunia ini tidak bisa menilai secara rohani, hanya orang yang punya roh Allah. Ingat terjadi penembakan yang menewaskan beberapa marinir Amerika. Yang barusan ini. Lalu profilnya dimunculkan di CNN, di internasional, di berita-berita. Ya kan? Orang itu baik kata teman-temannya yang sekolah sama dia. Gurunya dia seorang ahli bela diri mixed martial arts sebagai olahraga. Nggak suka pukulin orang yang menyenangkan, penuh humor. Kok bisa? Nggak ada catatan kriminal. Kok bisa orang baik? Dunia selalu bicarain gitu, aduh naif banget. Kok bisa orang sebaik itu bunuh begitu banyak orang? Naif. Karena dunia itu mengagungkan kebaikan. Tahukah Anda orang baik tidak orang baik yang tidak punya Kristus, setan bisa masuk kapan saja. Tahukah di separuh buah pohon pengetahuan yang baik, separuhnya twinnya atau anak atau saudara kembarnya namanya buah yang jahat. Saya pernah punya teman, katakan ada orang yang pernah bering sama saya, teman saya ini alim di SMA. Aduh, ini orang ini baik, gak mata keranjang segalanya. Sekarang main perempuan, cerai, tinggalkan istrinya. Kok bisa? Saya bilang, sudahlah, jangan elukan orang baik. Kebaikan itu buah roh, tapi akarnya Tuhan. Kalau tidak akarnya Tuhan, sementara goyah. Karena itu tidak ada orang bisa diselamatkan karena kebaikan, bukan? Tapi orang diselamatkan karena Yesus baik dalam kehidupannya. Dan orang itu pun akan menjadi seperti Yesus, baik pula. Lain. Dari sini kita tahu bahwa
Orang dunia yang selama ini mengeluhkan kebaikan. Semua agama sama saja, semua mengajarkan kebaikan. Nanti semua akan jatuh di tangan antikristus. Mereka akan salah pilih. Seperti Amerika salah pilih Obama. Mereka akan salah pilih. Mereka akan taruhan mereka di sisi yang salah. Dan Kristus yang baik mereka cemoohkan. Menjadi bahan hujatan. Hollywood contohnya dikit-dikit Jesus Christ. Kok aneh ya? Orang baik jadi jahat di mata mereka. Orang jahat nunjukin sedikit kebaikan, dielu-elukan. Ganti pakaian, bukan baju dan jubah. Ganti kelaminnya. Dikasih award oleh Amerika. Wow, hero kita. Dulu pria, sekarang menjadi wanita. Kok bisa ya tangan kanan itu jadi kiri di dunia ini sekarang? Tangan kiri jadi dunia. Pahlawan dijadikan penjahat di mata manusia. Orang Kristen dibenci kanan kiri, yang sungguh-sungguh loh ya, bukan yang munafik. Dianggap fanatik. Tapi orang yang berbuat untuk dirinya dianggap pahlawan bagi semua. Menginspirasi mereka, bahwa mereka juga bisa berani seperti mereka. Dunia ini suatu hari akan lihat kebenaran. The hard way. If we are smart, we learn every lesson the good way. Not learning it the hard ways. Artinya apa? Saya terjemahkan. Kalau kita punya anak kan kita didik kan. Kamu mau belajar dari mama papa, diberi nasihat yang baik apalagi dari firman Allah. Atau kamu mau alami sendiri, tabrak tembok, kesandung batu, terluka, baru berkata aku belajar. Dunia itu tegar tengkuk. Karena itu anak Tuhan tidak boleh sama spiritnya. Roma 12, jangan menjadi serupa. Dunia pasti akan belajar kebenaran, tapi ketika mereka belajar, mereka sudah jatuh di tangan musuh Tuhan. Di dunia ini, naif atau innocent. Tuhan mengendaki kita we have to know better, atau kita harus lebih mengenal daripada itu. Kita harus kenal kebenaran. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, dari sini saya melihat betapa kecelenya nanti dunia itu suatu hari. Ketika mereka lihat, oh my goodness, yang kukira putih, merah padam ternyata. Yang selama ini merah darah, kubunuh dan kusiksa, ternyata dialah juru selamat. Kita sekarang lihat ayat yang kelima. Oh by the way, sebelum ke ayat 5, saya jelaskan sebenarnya, yang dimaksudkan merah padam diberi kuasa mengambil damai sejahtera, sehingga mereka saling membunuh itu artinya ada di tengah 3,5 tahun kedua, banyak terjadi penumpahan darah karena konflik perang, dan ambisi sang 666. Ini seperti zaman-zaman dulu yang suka sejarah. Anda akan tahu zaman dahulu di Soviet sana. Ada seorang di zamannya perang dunia. Saya lupa namanya siapa itu. Yang bunuh ribuan orang hanya karena curiga. I forgot, saya jadi lupa. Stalin. Jadi ternyata yang namanya diktator, otoriter, rejim yang jahat, itu bisa mengalami yang namanya penumpahan darah hanya karena ambisinya. Dan mereka akan mulai kelihatan ambisi 666. 666 akan mulai mengadakan pembunuhan massal di mana-mana. Orang hilang dan bunuh-bunuhan. Dan mereka waktu mulai menyadari, sudah telat, sudah. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Setelah merah padam, hitam tak bisa dihindarkan. Dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ini bukan horoskop Libra. Jangan percaya yang gitu-gituan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Cupak itu berapa? Kalau Anda lihat di Alkitab Anda di bagian kamus saja ada, nggak usah di buku teologi ya, cupak itu 1 liter. Sedinar itu adalah upah sehari kerja di Indonesia, katakanlah sekarang di 2015 ini 100.000 rupiah. Mahal nggak ya 1 liter beras 100.000 rupiah? Mahal kan? Ini simbolis saja. Kalau Anda dan saya kira di Indonesia sekarang dilanda ekonomi ini sudah betul-betul yang terpuruk. Belum apa-apa dibanding nanti. Bersyukurlah dulu sekarang ini.
pasti keluar deh dari ekonomi yang susah. Saya yakin anak Tuhan diluputkan, katakan amin. Tapi belajar bersyukur, things could be worse. Bisa lebih parah daripada itu karena firman Tuhan menubuatkan di zaman khususnya 3,5 tahun kedua antikristus, ketika dunia mulai melihat seperti itu, bunuh-bunuhan, mulai mencurigakan. Orang yang dulu elu-elukan di jalanan, hidup si antikristus ini. Siapa namanya nggak tahu kan, nanti kan akan ketahuan lagi nanti. Hidup dan sebagainya, mari kita jadikan dia pemimpin. Pemimpin dunia pun mengagumi dia, semuanya orang-orang makmur. Kenapa? Semua tanam investasi dan usaha. Wow, dunia lebih enak tanpa gereja. Yang beritahu gak boleh gay marriage. Yang beritahu jangan menipu uang. Yang beritahu jangan aborsi. Enak, kita makmur kok. Lalu kecele semua. Waktu mulai kejadian ini dan itu, orang mulai tarik uangnya. Wall Street masih ada. Stock market masih berjalan. Di situ terjadi resesi inti karena intimidasi tak pernah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa. Uang tarik semuanya, ekonomi hitam. Bersyukurlah untuk abu-abu Bapak Ibu. Abu-abu masih bisa dihapus jadi putih. Ini sudah hitam saudaraku. Resesi tak pernah seperti itu. Orang akan antri hanya untuk makanan pokok, bukan makanan tambahan yang dekorasi piring kita. Apalagi wagyu lagi. Seafood. Udah jangan bilang gitu. Beras gandumnya saja. Orang yang makan roti gandum. Orang yang makan nasi beras. Orang antri kerja sehari. Ini eksekutif tidak tentu kuli. Mereka hanya bisa beli seliter untuk keluarganya. Resesi waktu itu sudah kembali ke kelaparan. Padahal 3,5 tahun sebelumnya, minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, masalah kelaparan diselesaikan. Orang-orang kagum, teroris takluk semua sama si antikristus. Takut kali, tapi kagum. Waduh, bersyukur saya tidak akan ada di sana pada waktu itu. Entah karena mati masuk surga, atau kalau kita masih hidup kita sudah diangkat. Bersyukur saya tidak usah lalui itu. Bisa nangkep ini ya, saya mau ajak Anda untuk melihat kelamnya setelah pengangkatan. Nah pertanyaannya kapan? Loh kapan setelah pengangkatan? Jelas 7 tahun setelah itu. Sudah bisa dihitung kok, hitung aja minggu per minggu. Seperti orang hamil, berapa minggu, berapa semester. Tapi kapan pengangkatan, tidak ada orang yang tahu kapan dan waktunya masalahnya. Kalau kita diangkat detik ini sekarang, 5 menit lagi ya, berarti 5 menit ini hitung 7 tahun kemudian, baru Armageddon. Nah pertanyaannya 5 menit, 5 jam, 5 hari, 50 tahun, kita nggak tahu soalnya. Tapi sekali diangkat, telat sudah. Tahukah Anda kebenaran-kebenaran ini bukan saya rancangkan, bukan saya rekayasa, ini semua di dalam firman Allah. Ya, saya berharap ini mencelikkan mata banyak orang yang selama ini hanya menaruh hartanya di dalam dunia. Mengelola itu masalah lain. Bukan masalah, itu indah. Tapi hatinya melekat di sini. Anda harus tahu semua yang di sini berakhir di kaki antikristus. Bukan berarti semua di sini besok nggak usah menabung atau bekerja. Enggak. Kita harus mengelola talenta kita, bukan? Talenta itu termasuk uang, bukan? Waktu juga, bakat juga. Tapi saya mau beritahu kepada Anda di dunia ini ngengat memakannya. Ngengat itu ada rambutnya. Seorang manusia nanti suatu hari. Si antikristus itu. Karena itu kita lihat ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ya, ini materai yang keempat, ada 7 totalnya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Rasanya ini semua adalah murka Allah, bukan? Membunuh dengan pedang, orang kesetanan, lapar, sampar, bahkan binatang buas yang di bumi. Binatang buas itu nggak tentu besar ya, karena kita lihatnya yang gede-gede kan. Buaya, beruang, macan, dan singa. Binatang buas ini bisa jadi juga wabah yang dibawa oleh hewan-hewan kecil-kecil itu. Artinya akan muncul penyakit baru yang tak karuan. Muncul berbagai macam wabah penyakit
pembawa virus. Ini bukan, ini firman Tuhan, saya nggak nakut-nakuti. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Tuhan berkata di Matius 25, jangan ketinggalan pintu tertutup. Itu bukan kedatangan Tuhan kedua kali, itu pengangkatan. Kedatangan Tuhan kedua kali itu 7 tahun kemudian dari pengangkatan. Orang Kristen kadang-kadang naif, nggak tahu firman Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kalau nggak pernah diajarkan atau nggak pernah baca, ya kan? Dan kalau kita nggak tahu, kita liar. Tanpa pengetahuan, liarlah rakyat. Kita nggak ngerti, kita hidup sembarangan. Hidup tanpa perspektif sorgawi, bahaya sekali. Di akhir zaman lagi. Saya nggak berani berkata, September Tuhan datang. September NYC. Tapi yang pasti, dunia tidak akan semakin lama lagi. Kok bisa? Setiap hari semakin mendekati. Kita ini semakin akhir dari akhir zaman. Tidak tahu kapan. Siapkan dirimu, bisa setiap saat. Apakah seluruh keluargamu sudah dalam Tuhan? Tegakah Anda seperti tadi yang dilihat? Itu videonya yang di depan saya kasih sengaja, ada klip tadi itu. Itu nggak ada dekat sama aslinya. Cuman saya mau cari ilustrasi gimana? Ya cari aja yang terdekat, bukan? Apakah Anda tega lihat saudara Anda ketinggalan? Koko Anda, Mas Anda, Mbak Yu Anda, keluarga Anda, anak Anda, papa Anda. Bayangin kalau semua Anda berlima, berempat anak. Papa, mama, 2 anak, sudah besar-besar semuanya, semua diangkat sampai cucunya tinggal, papanya doang ketinggalan. Oh, kalau sampai itu terjadi jangan telepon Gereja Mawar Sharon, kita semua nggak ada di sini. Kalau ada celaka berarti ditinggal. Halo resepsionis, mati berarti resepsionisnya tidak terangkat. Saya doa semua, sampai cleaning service-nya yang semuanya outsourcing di sini satu-satu terima Tuhan tuh. Yang di sebelah sana, sebelah situ, satu-satu terima Tuhan. Buat apa dengar firman setiap minggu seperti ini? Anda tidak panggil kepada WC, Anda dipanggil kepada mimbar. Kita doakan semua, yang jualan di luar sana semuanya kenal Tuhan semuanya. Ini tugas kita, tapi terutama keluarga kita sendiri. Saya tidak mau anak saya ketinggalan. Saya tidak bisa lihat orang tua saya ketinggalan. Praise the Lord, puji Tuhan, seluruh keluarga saya sudah di dalam Tuhan. How about your family? Don't be too busy, you ignore their salvation. Jangan terlalu sibuk kita abaikan keselamatan mereka. Kita pelayanan full timer juga sama. Saudaramu, bagaimana itu di rumahmu? Bagaimana dengan kondisi mereka? Saya mengucap syukur di dalam kehidupan saya sebelum saya lebih libat dalam gereja. Saya tangani dulu satu-satu salvation-nya keluarga kami. Selesai sudah. Saya bisa melayani itu bebas, pikiran, enteng di hati. How about you? Bagaimana dengan Anda? Pengangkatan ini nyata. Kalau ini enggak, buat apa saya korbankannya? Sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, tahukah dengan kita lihat apa yang terjadi setelahnya kita menghargai event itu? Kita lihat sekarang ayat yang tetap ini, ayat yang sama. Dikatakan di sana bumi dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang, buas, dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang interesting, menarik sekali di ayat 8 dikatakan hanya 1/4 yang mati. Bayangin, zaman ini sekarang ya orang mati itu banyak sekali. Nggak usah hitung aborsi. Mati itu banyak banget. Pembunuhan terjadi di kota New York. New York sampai menambah police officers. Karena pembunuhan terjadi sekian banyak dalam waktu sekian, dalam setiap hari atau setiap berapa menit. Pembunuhan, perang, ethnic cleansing. Sekarang ini gak ada apa-apanya, ini cuma child's play atau mainan anak dibanding nanti 7,5 tahun itu. 1/4, kalau zaman itu saya gak tahu kapan. Hari ini bumi 6 miliar katakan, 1/4 yang mati itu dikubur di mana? Bangkai semua di seluruh dunia. Wabah datang, itu logika aja, gak usah iman percaya pada firman, kita baca aja. 1/4 mati, bangkainya itu menimbulkan penyakit ke seluruh dunia, lebih banyak yang mati. Jadi yang mati itu bukan 1/4 langsung, mungkin yang mati 10% dulu. Tapi 10% itu menimbulkan 15% berikutnya mati ikut sekalian. It's gonna be a dark moment the world has never seen. Mau tahu kenapa kita beritakan Injil mati-matian? Gereja bukan klub, saudara. Organisasi berbuat baik, serahkan aja ke UNICEF. Masuk aja ke pesawat. Ada berapa pesawat airliners, yang berapapun koin Anda. Saya pernah ditanya sama anak saya, ini koin kita pergi ke luar negeri, lupa
Dipakai, nggak habis dipakai, kasihin siapa? Masukin aja, masukin per koin itu bisa kasih makan, kasih air ke Afrika, segalanya itu ada, nggak usah gereja. Kalau gereja cuma amal doang, meskipun gereja harus holistik, harus selesaikan semua amanat agung dengan perbuatan juga. Tapi kita punya satu tugas yang dunia nggak bisa wakilkan, yang lainnya bisa ditiru. Saya mau beritahu satu hal yang gereja punya, yang dunia nggak punya. Musa datang, memberi tulah kepada Mesir, dia jadikan tongkat jadi ular. Orang pintarnya, dukunnya Mesir bisa juga. Kan pengetahuan gak hanya yang jahat, buah itu ada baiknya. Dia juga bisa berbuat baik, dunia juga bisa berbuat baik. Satu hal yang dunia gak bisa, preach the gospel. They cannot. They can't. Karena itu gereja kita sampai kapanpun, minimal paling tidak kalau sampai selama saya hidup, aku akan ingatkan dirimu. Preach the gospel, nothing but the gospel, just preach the gospel. Mau panggil saya manusia KKR, terserah. I have set eternity before me. Saya sudah fixkan yang namanya kekekalan di depan itu. Itulah panggilan tertinggi kita. Yang lainnya bisalah lakukan ini itu. Buat orang feel good bisa. Message kita tidak boleh, pesan kita tidak boleh berubah menjadi motivasi feel good message. Gospel, the gospel. Nah, saya nggak tahan sudah mau pergi ke Shinjuku. Sekalian kan deket sama Shibuya, jalan sekalian ke sana lah, enggak apa-apa. Makan sushi dan sashiminya. Why? God loves every nation. Someone has to go. We have always relied on America. I cannot rely on America anymore, I'm sorry. Seseorang harus pergi. Kita selalu menggantung pada orang dengan Amerika kan. Amerika masih besar. Tapi lihat Amerika sekarang ngos-ngosan, di dalam dirinya ngos-ngosan. Sudah waktunya kita yang bangkit. Indonesia sudah biasa ngos-ngosan. Loh kok gitu ujungnya? Loh kok muter ya? The gospel, preach the gospel. Nah, tapi gini, seperempat, katakan seperempat. Nah, seperempat ini maksudnya apa? Tuhan itu baik. Inilah sifat belas kasihnya. Welas kasih istilahnya. Inilah sifat kemurahan Allah di dalam penghukumannya. Yehezkiel dimunculkan di depan saja ayat tambahan Yehezkiel 18 ayat 23, nggak usah dibuka di Alkitab Anda. Bunyinya begini, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Maksudnya, sekalipun pasca pengangkatan Tuhan murka atas dunia ini, kalian itu tegar tengkuk. Kalian itu keras kepala. Udah biar tahu rasa, sekalipun kalau itu pun pernah keluar dari mulut dan hati Tuhan, kalian tahu rasa, Tuhan tetap belas kasihan. Aku tidak berkenan sama kematian orang fasik. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah justru kepada pertobatannya supaya ia hidup, Tuhan hanya izinkan seperempat mati, saudara. Mestinya orang dunia termasuk Anda dan saya itu dalam bahasa surgawinya kais. Yang tahu Chinese tahu, sepatutnya mati. Selayaknya mati kita ini. Orang yang layak mati, bukan layak hidup. Tapi Tuhan tidak mati-matiin. Kita semua dibuat die hard. A good day to die hard. Kita selalu dibuat susah untuk lenyap. Susah untuk dihapuskan. Karena Tuhan masih berharap. Our God doesn't only teach us hope. Allah kita nggak hanya mengajarkan kepada kita pengharapan. He himself is a hopeful God. Dia sendiri adalah Allah yang penuh pengharapan. Dia berharap kalau sekarang seperempat dulu, aku cicil pelan-pelan. Kalau dia berkat, dia kasih berlebihan kembali-kembalian. Tapi kalau murka, dia cicil pelan-pelan. Kalau bisa bayar hanya bunganya. Nggak ke pokoknya 3/4, siapa tahu. Masih ada susulan yang bertobat. Allah kita itu gitu Bapak Ibu Saudara. Bukannya dia itu pelan-pelan atau dia itu lelet tidak mau datang-datang seperti banyak orang. Petrus telah peringatkan di akhir zaman akan muncul pencemooh yang berkata, mana katanya mau datang 2000 tahun gak datang-datang. Tuhan tuh gak gitu, tahu sifatnya kita tahu Tuhan itu cicil. Tapi sekalipun cicil, pasti sampai di pembayaran terakhir cawan murka Allah. Pasti nyampe. That our God, seperempat saja yang mati. Padahal harusnya semua seperempat saja. Bisakah masih adakah pertobatan pasca pengangkatan? Nah ini pertanyaan besarnya. Banyak orang tanya setelah itu apakah Roh Kudus diangkat? Enggak loh ya. Yang diangkat gereja Tuhan bukan Roh Kudus. Roh Kudus tetap ada di dunia. Cuman kodenya ada beda. Sekarang saya ajak kita untuk melihat ya. Roh Kudus ada di dunia, masih ada enggak
Saya nggak sebut kebangunan rohani bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, kebaktian berikutnya saya akan ajarkan tentang kebangunan rohani orang Yahudi saat itu. Yang diwakili dengan angka 144.000, nanti saya jelaskan nanti. Dan kalau Anda belum datang di kebaktian sebelumnya juga, ini seri, Anda perlu dengarkan saya bicara tentang preview sorga, mengintip apa yang ada di dalam sorga. Nah itu interesting sekali, saya nggak bisa ulang. Tapi saya akan bicara tentang itu. Tapi saya nggak berani berkata akan terjadi kebangunan rohani karena tidak terbukti. Tapi masih ada pertobatan susulan. Ada orang, loh kok bisa? Loh iya bisa. Yesus itu ketika hidup ada orang yang bertobat. Ya kan? Tapi ada yang susulan tuh. Yang bertobat Petrus, semuanya murid-muridnya kita tahu. Maria Magdalena, Tuhan usir 7 setan loh dari dia, 7 roh jahat. Tapi ada yang susulan. Anda perhatikan di kitab Injil pada waktu Yesus Kristus mati, lalu gempa bumi, perwira dan orang sekelilingnya ada banyak yang pukul-pukul diri dan berkata dia orang benar. Pulang itu menangis-nangis itu ada susulan. Tapi udah beda, karena Tuhan berkata seperti ini, upahnya pun tak sama. Kalau memang saya nggak bisa jelaskan detail, hanya Tuhan tahu upah itu gimana di sorga, tapi beda, karena Tuhan berkata, kamu percaya karena kamu sudah melihat. Berbahagialah mereka, yaitu kita, yang percaya tanpa melihat. Bedanya di situ. Tuhan itu kalau mau cinta itu sekarang, jangan nanti. Itu sama dengan seorang cewek, karena kita kan mempelai. Seorang perempuan ketika dilamar sama seorang pria yang baik dan kerja keras, tapi memang bukan kaya raya, jangan berkata begini, tunggu dulu, buktiin dulu 7 tahun lagi kamu jadi konglomerat, baru aku mau kawin sama kamu. Kalau pria itu sungguhan cinta, pasti dibuktiin. Kayak Yakub 14 tahun malah dijalani 7 kali 2. Tapi pasti beda tuh cintanya. Dia kembali, aku sudah konglomerat, oke aku mau menikah sama kamu. Pasti beda dengan kalau dia dari awal berkata, aku mau. Itu cintanya tulus, teman masa muda, pasangan masa, the wife of your youth ya itu maksudnya. Bukan usia, kita mulai merintis bersama. Itu bondingnya saudara, luar biasa. Semua itu mulai. Saya sendiri berbahagia hari ini dengan istri saya memulai sama-sama. Saya belum apa-apa dalam ministry, saya mulai dengan dia. Dia belum apa-apa dalam pekerjaan, saya mulai bersama-sama. Jadi hari ini bondingnya lebih. Bukan kawin kontrak gitu loh, ada beberapa orang kawin, ya sudahlah, ya sudah, ini apa, dia punya apa. Saya penting kepribadiannya, maksudnya apa? Mobil pribadi, rumah pribadi, arloji pribadi. Jadi, tapi nggak dalam tuh hubungan. Kita mau cinta Tuhan tuh, jangan tunggu nanti pengangkatan. Masih bisa, sekarang itu yang bahagia. Blessed, makanya itu Yesus ngajarkan apa? Dalam ucapan bahagia, berbahagialah kamu kalau orang menganiaya kamu. Karena dari dulu nabi-nabi ya dibuat begitu. Berbahagialah kamu sekarang yang menangis dan berduka karena kamu yang akan bersuka cita dulu. Sementara mereka akan berduka nanti. Terdahulu kemudian terdahulu. Kita disebut bahagia. Don't let go of your living hope. Mau ekonomi krisis, mau apa, belum dapat jodoh. Jangan lepaskan kawin sama orang yang gak seiman. Karena Anda sudah berada di rel Tuhan ini mahal. Amin Bapak Ibu Saudara. 1/4 dari bumi ini untuk membunuh dengan pedang tadi ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu menahan. Sekarang kita akan melihat di ayat 9. Pertobatan susulan. Nah mari kita sekarang mengintip sedikit. Pertobatan yang terjadi bukan kebangunan rohani loh ya. Tapi pertobatan di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Saya jelaskan sekarang di ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Aku melihat di bawah mesbah. Di bawah mesbah itu berarti susulan. Ya. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dibunuh? Kok satu doang kategorinya? Iya, di sini nggak ada ABC lagi. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Pertama karena firman yang mereka dengar, tapi karena mereka bersaksi. Mereka disuruh nyangkal, mereka nggak mau. Kalau sekarang kita menyangkal, konsekuensinya kita tertuduh. Kalau kita nanti tidak menyangkal, konsekuensinya terbunuh. Simpel kan? Kalau sekarang konsekuensinya paling cuma diludahi di muka. Pernah diludahi? Saya pernah dimarahi orang sampai ludahnya di muka saya. Hanya karena saya mengaku, saya beritahu sama dia, ada Tuhan. Saya menganggap diri saya berbahagia. Berbahagia. Saya tidak perlu buktikan sampai saya mati baru saya setia. Di zaman nyaman sekarang ini, kalau kita bisa terima ludah karena nama Tuhan. Di zaman tidak nyaman, kasih karunia meningkat, saya bisa terima peluru atau pedang. Setiap perkara kecil, kau diberi perkara besar. Tuhan tuh nggak akan dibuktikan dulu sampai lu mati. Kan kita kalau seperti itu kan semua harus disalib dengan cara yang mengenaskan seperti Yesus.
Itulah sebabnya saya tidak mau masuk ke dalam post tribulasi. Orang Kristen harus dimurnikan lewat penderitaan begitu. Kita setiap hari sekarang menderita kok. Berkata tidak pada pornografi, nggak ikut pacaran-pacaran bareng-bareng. Orang-orang perempuan-perempuan yang nggak ikut materialistis seperti perempuan-perempuan yang lain. Hanya karena mentang-mentang mungkin mukanya cantik, cakep, badannya luar biasa. Anda nggak ikut-ikut, itu susah loh. Itu penderitaan mental yang berat untuk dilaksanakan karena kita tidak sedih serupa. Padahal kita punya modal. Mencuri itu menggoda. Tapi punya uang di depan kita nggak kita pakai demi orang, sama menggodanya. Bapak, Ibu, Saudara tidak perlu membuktikan sampai Anda disalib atau salib terbalik seperti Petrus bahwa engkau cinta Tuhan. Sekarang Tuhan bisa melihat bukti cintamu, tidak usah tunggu nanti. Karena itu saya yakin, pasti ada perkecualian, perbedaan orang fasik dan orang benar, domba dan kambing pasti dipisahkan. Pasti ada pengangkatan, pasti ada early bird special. Pasti ada orang-orang yang sekarang hidup bagi Tuhan, pasti ada perkecualian. Jangan ketinggalan pengangkatan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi di sini dikatakan, oleh karena kesaksian mereka, lihat ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap. Oh my goodness, ini belum selesai zaman Antikristus. Ini baru 3,5 tahun plus 3,5 tahun berikutnya. Jadi belum kelar, belum Armageddon, Yesus belum datang dengan martir-martirnya. Tapi di ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus berkata sama mereka, roh-roh yang fresh masuk ke sorga lewat pemenggalan. Dan Tuhan berkata, tunggu di sini hingga genap. Bukan berarti Tuhan mau orang dibunuh. Tapi Tuhan menunggu mereka yang bertobat susulan meskipun harus dibunuh. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang bukan sudah, akan dibunuh seperti mereka. Perhatikan, sebelum pengangkatan, kode etik kita dalam kerajaan sorga, kode hidup maksudnya adalah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Setelah pengangkatan, hai gereja-gereja non-Yahudi, yang terkemudian sekarang dikasih terdahulu jadi lakon Israel, tidak kebangunan rohani. Waktu itu terjadi, cukup waktumu untuk menyalakan pelitamu. Kalau waktu itu padam, maka kodemu bukan lagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi mati adalah keuntungan. Dan kalau masih bisa hidup adalah untung-untungan. Bisa mengerti maksud saya? Ya. Sekarang itu hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saya ulang lagi. Tapi setelah pengangkatan, orang Indonesia yang berkata, aku mau terima Tuhan. Kodenya beda. Orang Amerika yang berkata, aku mau terima Tuhan. Orang Prancis yang berkata, aku mau terima Tuhan. Yang selama ini berkata, tidak ada Tuhan kan? Banyak ateis di sana. Orang Korea yang berkata, aku mau terima Tuhan. Udah cukup dengan Super Junior. Sekarang aku mau dengan Yesus Kristus. Atau orang Jepang yang ketinggalan. Atau orang Brunei Darussalam, atau mana saja negara bangsa-bangsa yang berkata, aku mau terima Tuhan. Karena kerajaan Antikristus akan mendunia, mereka kodenya jadi mati adalah keuntungan, itu dulu. Udah gak ada hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan, kalau masih bisa hidup, masih untung-untungan. Loh, kok masih bisa hidup tuh gimana? Gini loh, andai kata Tuhan tidak persingkat waktunya, jangankan seperempat, semua orang di dunia ini mati. Karena itu Tuhan cuma kasih waktu 7 tahun masa Antikristus itu. 3,5 tahun pertama dia naik daun. 3,5 tahun berikutnya dia dibatasi. Jadi dibatasi waktu dan kuasanya. Kalau enggak, amblas habis seluruh dunia ini. Betul-betul yang namanya bumi hangus itu terjadi nanti. Cuman Tuhan tangkap dia hidup-hidup, dibuang ke api neraka. Di dalam kitab Wahyu dikatakan dengan jelas, letter luck begitu atau secara harafiah. Jadi Tuhan batasi. Jadi untung-untungan kalau enggak sampai Anda ketangkap. Waktu itu. Tapi kalau ketangkap, sudah ada lagi yang namanya bersaksi itu harus dengan darah. Loh, firman Tuhan dengan darah Yesus. Cukup loh, jangan tambah-tambahi. Yesus berkata apa di kayu salib? Sudah selesai. Jangan ditambahin plus-plus, GST segala, nggak ada. Tapi zaman itu kalau Anda mau setia bersaksi bahwa firman Tuhan itu, Tuhan adalah milikmu.
Darah Yesus tidak cukup bisa. Cukup membasuhmu untuk masuk ke sorga, tapi darah Yesus tidak cukup untuk bisa mempertahankanmu tetap setia pada kesaksianmu di dunia ini. Anda harus basuh dengan darahmu sendiri. Berlumuran darah, baru kita bisa berkata, aku tidak mau injak fotonya Yesus. Memang Yesus punya foto emangnya. Mungkin di situ saat itu Alkitab siapa tahu, sekarang kan gak berani. Toleransi beragama bukan? Ditaruh terang-terangan. Karena si Antikristus disebut sebagai orang yang akhirnya membabat semua agama. Karena dia mendirikan agama baru, yaitu dirinya. Dia menentang segala sesuatu yang disebut sebagai Allah. Itu nggak termasuk yang Kristen terutama, karena itu kebenaran kan. Yang lainnya babat Allah semua. Jadi nanti waktu itu, mungkin kitab suci ditaruh di bawah kaki, semua orang suruh lewat, ya saya nggak tahu ini imajinasi, yang terjadi pasti lebih ngeri, silakan satu-satu injak. Kalau saya tidak diangkat, dalam keadaan begitu, gimana dilema saya? Saya nggak bisa berkata lari kemana? Kanan kiri ada penjaga. Kalau begitu, nggak tentu dijaga, mungkin juga bisa jadi bukan di penjara loh. Siapa bilang di penjara? Mungkin di masyarakat. Itu sebagai salah satu peraturan. Hari ini di Amerika saya diberitahu, kalau seumpamanya gereja tidak memberkati gay couple, mereka bisa dituntut loh, tahu nggak? Ngeri ya. Untung Indonesia belum gitu ya. Disyukur sama Tuhan. Ada satu orang yang saya lupa, dia bukan diskriminasi gimana, dia, dekorasi wedding. Saya diberitahu dekorasi wedding, seperti I.O. di sini, tapi dekorasi maksudnya. Dia, ini anak Tuhan, orang Kristen, lalu dia dekorasi, datengin klien yang gay wedding reception. Pernikahan wedding itu loh, kayak kita di hotel-hotel, ballroom gitu, dia suruh dekor, tapi dia punya hati nurani, enggak bisa terima itu. Dia dekorasi memang ada uangnya, cuannya ada, tapi dia harus dekorasi untuk pasangan homo atau lesbian. Dia nggak tahan, dia anak Tuhan. Bisnis Breakthrough ajarkan kemarin bahwa kita sebagai pengusaha ada batasnya, nggak semua abu-abu, kita tahu bahwa ada hitam di atas putih. Nggak mau, dituntut ratusan ribu dolar. Dan kalah. Tapi Tuhan bilang apa? Paulus sudah ngomong dari dulu, mereka hanya ambil hartamu kok. Jiwamu mereka tidak bisa jamah. Kadang-kadang memang merugi ya ikut Tuhan sekali-kali. Kalau ruginya bukan karena nggak pandai bekerja, nggak becus loh. Ini orang becusnya, saking becusnya, semua orang segala jenis. Yang gay, yang straight, semuanya cari dia. Bayangin. Sekarang bukan nyawa. Kalau nyawa, bisa muncul yang namanya human right. Atau bisa muncul yang namanya hak asasi manusia. Tapi zaman itu sudah lain. Zaman ini sekarang, lihat 20 tahun yang lalu, lain yang sekarang diizinkan tuh gila. Coba sekarang tak terpikirkan, sekarang aja sudah mulai jadi standar karena kita biasa. Marijuana dibebaskan, ada kafenya. Coba pikirkan 100 tahun lalu, saya bisa bayangin kakek nenek kita kutuk kita, dasar orang itu gila ya. Sekarang terima, bukan gila. Coba bayangin, pria pakai makeup, zaman dulu ditertawai, sekarang siapa berani tunjuk jari? Dikecam masyarakat. Apa yang terjadi sekarang? Pikirkan 20 tahun, tak terpikirkan. Jadi jangan mikir 20 tahun ke depan, ngeri sekali apa yang akan kita halalkan. Aborsi itu, tahu caranya aborsi gimana? Dihalalkan di beberapa negara. Hanya karena mereka tidak bisa menjerit kembali. Nah kalau bayi sudah mulai jadi kelinci, sebentar lagi orang-orang tuanya akan jadi manusia korban. Sebentar aja, tunggu waktu aja. Tunggu, catat kalendernya. Ini akan terjadi tahun ini. Catat, 6, 6, dan 6 akan terjadi saat itu. Ini bukan 6 Juni tahun 2006, bukan, udah lewat. Ini 6 dan 6 dan 6, itu langkahnya. Apa yang dihalalkan? Sekarang dikhotbahkan, kalau saya khotbahkan dikira ngayal, dikira mengkayal. You will never imagine, you can never imagine apa yang akan dihalalkan. Dunia ini tidak akan lebih baik, mengerikan sekali. Bapak Ibu, pada saat itu, kita tidak tentu ada di penjara yang ditinggal, tetapi di dalam hidup ini kita akan dituntut kanan kiri sampai nyawa. Sampai hukuman mati juga bisa, saya hanya tidak bisa imajinasikan. Hanya karena Anda berdiri dalam kebenaran. Dunia semakin sempit untuk orang benar hidup di dalamnya. Ya. Mari kita lanjutkan. Saya kok ngomong gini jadi sedih hati saya. Sedih, senang karena kita akan diangkat. Tidak tahu kapan. Kalau mati pun saya tidak takut, mati keuntungan, masuk ke surga. Tapi saya sedih untuk orang yang tertinggal.
Rasanya mau memberitakan Injil sampai kapan ya? Pasti masih ada orang yang belum diberitai. Hati saya itu jerit, berdarah di sini. Oh, kita lanjutin aja daripada saya nangis. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Oh my goodness, ini bukan cerita Son Gokong ini. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang langit. Yang kencang maka menyusutlah langit-langit, bisa nyusut. Apa itu? Coba 100 tahun lalu bilang, enggak usahlah berapa tahun yang lalu, 50 tahun lalu bilang, nanti akan ada kapal di tengah-tengah pusat kotanya Aceh. Percaya enggak? Percaya sekarang, karena kita sudah lihat di berita. Tsunami itu yang membunuh ratusan ribu. Saya ceritain ini, nggak ada yang percaya, langit menyusut, nggak bisa. Karena ini future. Kita baca selesai, bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Aduh, volkanik abu gini aja dari gunung apa itu kemarin itu. Saya jadi terdampar di Hong Kong 19 jam. Itu bersyukurlah, jangan marah-marah. Di airport saya lihat orang marah-marah, emangnya bisa apa? Itu ground staff bukan pilihan, tapi itu untuk keselamatan Anda sendiri. Supaya jangan sampai pesawatnya nanti batuk. Waktu Anda landing. Ya bersyukurlah, nggak ada apa-apanya. Dengan apa yang terjadi nanti di zaman Tuhan murka atas dunia karena gereja sudah nggak ada, dia lebih mudah murkanya. Nggak ada yang syafaat, nggak ada kekasihnya dalamnya. Tapi Tuhan tetap tahan karena Tuhan cinta manusia. Tetap gimana pun juga Tuhan menciptakan mereka dalam gambar dan rupa Allah. Allah lihat mereka tuh ingat dirinya. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Mau ke Bali, cepetan ge. Sebelum bergeser nanti ke Eropa. Apa maksudnya? Di materai yang ke-6 ini mulai terjadi di penghujung 3,5 tahun sebelum Harmagedon. Katakan di tahun ke-5 atau 6 saya nggak tahu, tahun ke-6 katakanlah mulai terjadi yang namanya natural disasters, ironis bukan? Bencana alam yang tidak alami. Ini semua yang disebut saya nggak mau jelaskan, saya nggak mungkin bisa jelaskan. Bintang nyusut, meteor jatuh dari langit ngantem bumi radiasi. Matahari jadi hitam, bulan jadi merah. Sudah nggak tahu. Dan ini bukan simbolika. Ini harafiah. I don't want to be under the sky, then I want to be above the sky by then. Saya tidak mau berada di bawah langit pada saat itu, saya mau berada di atasnya. Ada pertemuan di udara. Kita lihat berikutnya, ayat 15, kita lihat presiden-presiden dunia. Komentarnya apa? Mari kita interview mereka sekarang. Dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira-perwira. Pembesar itu berarti orang-orang gede, pejabat-pejabat, perwira-perwira itu militer, tentara, jenderal, kolonel, AL, AD, AU, polisi. Mereka semua dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka, semua kena pegawai, bos, semuanya bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Rumah mereka runtuh kali. Pada waktu terjadi beberapa natural disaster yang kena ke area mereka. Dan mereka semuanya berkata kepada gunung-gunung dan pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Akhirnya muncul di mulut mereka kata anak domba. Akhirnya mereka akui Yesus itu hidup. Tapi agak telat ya menurut saya. Sudah telat. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Sudah terlambat. Karena setelah itu akan masuk kepada sang cawan yang ke-7, murka yang penuh. Dan setelah itu Harmagedon dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Anda mau hidup bagi Tuhan? Hiduplah sekarang. Sekaranglah waktunya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.
Nyanyi sembarang satu lagu yang dipilihkan oleh Redo yang materaikan ini. Oh, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita perbarui komitmen kita, jangan sedih, bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang diluputkan oleh Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita perbarui hati kita, bersukacitalah karena Anda adalah orang yang diluputkan oleh kebenaran. Mari karya tebusan Kristus, nyanyikan lagu ini. Menyelamatkanku, kau memberikanku hidup. Thank you for living hope. Dan Terima kasih untuk pengharapan yang hidup di dalam Kristus. ku ikut kehendak-Mu. Mari sungguh-sungguh ikut kehendak-Nya. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari angkat hati dan suaramu, angkat tangan. Kalau Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. bahwa kami jemaat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu dekat kepadamu di hari-hari yang akan datang. Semakin rindu ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup Ku hidup bagimu,
bisa jauhkanku darimu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita semua berdoa di dalam bahasa surgawi yang sudah dikaruniai. Doa syafaat buat keluargamu, doa syafaat buat tetanggamu, buat musuh-musuhmu, buat komunitasmu, buat bangsa dan kota dan bangsamu, buat setiap kota-kotamu tercinta, negara dan bangsa yang kita kasih. Berdoa untuk kebangunan rohani. Ini saatnya, bukan nanti. Ini saatnya buat orang-orang non-Yahudi, buat bangsa-bangsa lain masuk dalam kerajaannya. Berbondong-bondong, dimulai dari rumah, keluarga, ipar, saudara kita, ponakan, bapak-bapak, om tante kita, anak-anak kita, mulai dari rumah tanggaku. Kisah Rasul 16:31. Kau percaya pada Tuhan, engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi keluargamu, engkau dan seisi rumahmu. Katakan sama-sama dalam Kristus. Tepuk tangan bersama dengan saya. Semua satelit-satelit, mari kita rayakan kemenangan Kristus atas hidup umatnya. Salibmu, aku nyatakan keselamatan-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan. sama-sama katakan dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, akan wajahmu juga dalam Kristus. pandang Bapamu di surga. Percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Yang percaya pasti akan diangkat bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Maranatha, Yesus datanglah.
Oh haleluya. Oh haleluya. Katakan kanan kirinya, kalau ada pengangkatan, mari kita jangan tertinggal. Praise the Lord. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan.